Ujian mandiri bisa online di rumah. Wah, kira-kira PTN mana aja sih yang teknis pelaksanaannya itu bisa secara online? Langsung aja yuk kita bahas di video kali ini. Anyway, GP Media lagi buka paket tryout UTBK IPB. Benefitnya selain TO, kalian bisa dapetin ratusan soal prediksi, pembahasan video dan juga kelas online. Nah, mulai dari 25.000 kalian bisa langsung daftar di sini. Kalau kamu mau ikut UTBK IPB, yuk kerja di GP Media. Semangat! Dadah! Kabar baik untuk kamu yang mau masuk UI, GP Media lagi buka paket tryout Simak UI dengan ratusan soal prediksi, pembahasan video dan juga kelas online. Mulai dari 25.000, kalian bisa daftar di sini. Untuk kamu yang mau masuk UI, jangan bingung. Yuk ikut bersama kami kelas online dan tryout Simak UI di GP Media. Bersama kakak-kakak di sini, Kami tunggu ya. Eits, ada kelas baru nih di GP Media untuk Mandiri, Unpad dan juga UGM. Kalian bisa dapetin paket tryout dan juga kelas online mulai dari harga 25.000 aja dengan ratusan soal prediksi. Yuk daftar sekarang. Halo teman-teman, balik lagi di GP Media Channel. Seperti yang aku bilang di awal, kali ini kita akan bahas seputar teknis pelaksanaan ujian seleksi mandiri yang bisa kalian kerjain langsung di rumah alias secara online. Jadi ini kalian nggak perlu datang ke tempatnya ya. Ini udah tinggal kalian siapkan aja peralatannya di rumah, terus bisa ada langsung ikutan seleksi mandirinya. Sebelum aku kasih tahu PTN mana aja yang membuka seleksi secara online, aku mau kasih tahu dulu ya, kira-kira kalau misalkan seleksi mandirinya ini online, apa aja sih yang perlu kita siapin? Yang pertama pastinya teman-teman harus mempersiapkan laptop, karena untuk ujian mandiri ini kalau pakai HP tuh kurang efektif ya teman-teman ya. Pertama layarnya kecil gitu ya, terus yang kedua biasanya teman-teman jadi susah lah untuk mungkin ngeklik soalnya, untuk baca soalnya dan lain-lain gitu ya. Jadi kehabisan waktu nanti di sana ya. Makanya lebih gampang, lebih efektif itu pakai laptop yang biar kelihatan lebih luas gitu ya. Terus yang kedua, kenapa kita harus pakai laptop? Karena yang kedua nih biasanya teman-teman harus menginstal beberapa aplikasi atau apa ya istilahnya? Ya mungkin ada beberapa bot dan lain sebagainya yang harus teman-teman install atau pakai di laptop tersebut. Nah ini juga biasanya banyak persyaratannya nih teman-teman ya. Untuk install aplikasi itu kan laptopnya harus yang sesuai ya speknya. Dari mulai Windowsnya mungkin harus Windows 7 minimal atau Windows 8. Terus teman-teman kalau misalkan Windowsnya nggak sesuai, pakai aplikasinya versi yang mana gitu. Jadi ada yang harus teman-teman download dan persiapkan lah ya. Tapi ini juga biasanya udah disediakan pasti di websitenya. Jadi pas teman-teman mau daftar nih ya, terus nanti mau ujian, biasanya untuk yang online pasti ada simulasi ujian. Simulasi itu ya kayak pra-ujian lah gitu ya. Sebelum teman-teman ujian asli, itu pasti dicoba dulu nih aplikasinya udah bisa nih belum di-download, terus diinstal di laptop kalian cocok atau enggak. Nah ini ya, jadi ya agak ribet sedikit lah ya, karena ada beberapa peraturan juga. Makanya teman-teman nggak bisa asal langsung ngerjain soalnya nanti gitu ya, tanpa menggunakan aplikasi yang diberikan. Terus karena ini sifatnya online, yang ketiga nih teman-teman pasti harus berkoordinasi sama panitia untuk seleksi mandirinya. Biasanya teman-teman entah itu ada link grupnya ya, grupnya bisa grup WA, bisa grup Telegram, bisa juga teman-teman dapat email untuk nanti dapat username dan juga passwordnya. Intinya harus keep in touch, harus update sama si koordinator ujiannya ya. Dan meskipun online teman-teman, tapi pengawasannya juga ini nggak kalah ketat dari ujian yang langsung di tempat. Teman-teman pasti nanti ketika lagi ujian ya, ada sensornya lah gitu ya, bisa dibilang sensor untuk muka teman-teman, jadi kelihatan gitu apakah teman-teman itu jujur atau enggak saat melakukan ujian mandiri. Oke, nah itulah sekilas ya teman-teman ya tentang teknis pelaksanaan ujian mandiri. Lengkapnya ini bisa beda-beda per PTN, jadi teman-teman bisa cari tahu lagi ya kalau misalkan mau masuk seleksi mandiri PTN A ini kayak gimana sistemnya, kalau PTN B kayak gimana gitu ya. Jadi teman-teman bisa membandingkan sendiri. Oke? Nah, langsung aja sekarang aku mau kasih tahu PTN mana aja yang membuka jalur seleksi mandiri lewat
online. Yang pertama ini ada dari Universitas Indonesia yang sedang membuka jalur SIMAK. Nah, teman-teman pasti udah cari tahu kan informasinya ya tentang SIMAK. Ini terbuka buat teman-teman yang mau daftar prodi vokasi D3 dan D4 atau juga yang S1 untuk S1 reguler dan juga S1 paralel. Ini pendaftarannya dari 24 Mei sampai 27 Juni 2022. Terus untuk ujiannya ini dari tanggal 2 sampai tanggal 4 Juli dan semuanya ini dilaksanakan secara daring atau online. Jadi bisa teman-teman lakukan di rumah. Termasuk dari pendaftaran juga berarti online gitu ya teman-teman ya. Pendaftaran, simulasi ujian dan juga nanti pelaksanaan ujian sampai pengumuman semuanya online. Tambahan nih teman-teman buat yang UI juga ada S1 untuk kelas internasional dan juga untuk ekstensi D3. Jadi mungkin buat teman-teman yang mau ikut kelas internasional bisa juga daftarkan ya, karena ini juga semuanya dilakukan secara daring. Atau buat teman-teman mungkin yang lagi nonton ini ternyata udah pernah mengambil pendidikan D3 bisa juga ekstensi di S1 ekstensinya SIMAK UI. Yang kedua ini ada dari UNJ atau Universitas Negeri Jakarta. Nah, untuk jalur PEM-mabanya UNJ ini dilakukan secara online atau daring ya sistem ujiannya. Jadi teman-teman bisa melakukan ujiannya di rumah. Nah, ini untuk UNJ biasanya tesnya nih ada TPS ya, tes potensi skolastik, terus juga ada tes bahasa Indonesia, tes bahasa Inggris dan juga tes kemampuan sesuai teman-teman mau ambil rumpunnya apa nih, apakah IPA atau IPS. Jadi TKA-nya nih TKA Saintek atau juga TKA Sosum ya, mirip lah sama UTBK gitu ya. Dan teman-teman yang IPC juga bisa mendaftar di UNJ. Ini semuanya dilakukan secara daring atau online. Oh iya, karena kemarin teman-teman kalau misalkan sempat lihat ya di UTBK kan ada beberapa kasus kecurangan yang ada di UNJ. Jadi untuk online-nya ini sistemnya teman-teman akan diminta untuk menunjukkan KTP atau kartu tanda pengenal dan juga kartu peserta untuk ujiannya untuk menghindari adanya perjokian dan kecurangan bentuk lainnya ya. Oke, next yang ketiga ini ada dari UNY atau Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, UNY ini dia buka sistem ujian secara CBT ya atau Computer Based Test. Dan ini ada dua pilihan nih, ada CBT yang di kampus ya, di daerah sekitar kampus, ada juga yang CBT di daerah domisili. Jadi ini tuh gampangnya kalau misalkan teman-teman itu ada di daerah Yogyakartanya, pasti itu dipilihnya tuh CBT untuk kampus karena ada di daerah kampus gitu ya. Tapi kalau misalkan teman-teman di luar Yogyakarta, di luar ya daerah kampus UNY-nya, berarti itu masuknya di CBT domisili alias sesuai dengan domisili kita masing-masing. UNY ini materi tesnya teman-teman agak mirip juga sama kayak yang tadi ya, dia ada TPA dan juga ada tes bahasa Indonesia, bahasa Inggris, serta tes kemampuan IPA atau IPS sesuai rumpun dari teman-teman yang diambil. Nah, terus untuk pendaftarannya nih teman-teman ya, untuk SMS1 CBT domisili itu mulai dari tanggal 30 Mei sampai 15 Juni 2022. Dan untuk waktu tesnya itu dari tanggal 20 sampai 23 Juni 2022. Yang terakhir teman-teman ini ada dari Unpad. Nah, ini seleksinya namanya SMUP Unpad ya. Untuk seleksi mandiri Unpad ini juga dilakukan secara daring atau online. Dan untuk mengikuti SMUP ini biasanya mereka punya aplikasinya juga. Tadi yang seperti aku bilang di awal ya, dia ada aplikasi khusus untuk mengatasi atau menghindari bentuk kecurangan. Jadi teman-teman nggak bisa nyontek atau nggak bisa curang gitu ya ketika nanti teman-teman tes online untuk SMUP Unpad ini terutama. Kemudian kalau teman-teman cari informasinya langsung di website SMUP Unpadnya, itu ada yang namanya skema. Nah, skema untuk pendaftaran SMUP Unpad ini kan ada yang pakai skor UTBK dan juga ada yang pakai seleksi mandirinya gitu ya. Kalau teman-teman yang mau daftar itu nggak bisa ikut dua-duanya, jadi kalian tuh harus milih apakah mau yang tes tulis atau mau yang skor aja. Nah, kalau teman-teman mau ikut tes tulis berarti teman-teman ya nggak bisa tuh untuk masukin lewat jalur skor ya. Nanti untuk jalur tesnya ini akan dilaksanakan tanggal 7 Juli 2022. Oke teman-teman, jadi itu dia ya PTN-PTN yang membuka jalur seleksi melalui online atau daring. Sebenarnya masih ada mungkin ya beberapa PTN lain, cuman ini adalah 4 PTN yang memang sudah pasti gitu ya ujiannya tuh online dari tahun kemarin. Dan teman-teman bisa coba langsung daftar dengan mencari tahu informasinya di website masing-masing PTN. Itu aja teman-teman untuk video kali ini, semoga bermanfaat and see you in the next video. Kamu ngingetin lagi kalau GP Media lagi ada tryout mulai dari 15.000, kalian bisa ikutin 3 kali tryout, dapat prediksi kelolosan dan juga cara-cara gampang buat ngerjain soalnya. Jadi tunggu apa lagi? Yuk daftar sekarang.